Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Erna Rosyana, kemudian ada Nur Rohma, lalu ada Nur Hafika, dan ada Leni Selviana, lalu yang terakhir adalah Denny Iswanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode Vogel atau FAM. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang metode FAM ini. Ialah metode yang sering digunakan untuk mencari biaya minimum pada persoalan transportasi. Masuk dari saya. Namun pada kenyataannya FAM memiliki banyak celah pada langkah-langkah pengerjaannya sehingga dapat menghasilkan nilai yang tidak optimal dalam mencapai biaya minimalnya. Berikut langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam penyelesaian masalah transportasi. Yang pertama yaitu formulasi masalah, yang kedua mencari perbedaan antara dua biaya pada kotak minimum dan minimum berikutnya, yang ketiga yaitu mencari perbedaan terbesar sebuah baris atau kolom. Yang keempat yaitu mencari titik tolak alokasi berdasarkan biaya paling minimum pada baris atau kolom perbedaan terbesar. Yang kelima, alokasi pada baris kolom dari titik alokasi yang terpilih dapat diselesaikan dengan jumlah batas baik kapasitas maupun kebutuhan. Yang keenam yaitu tentukan kembali perbedaan biaya pada langkah kedua poin. Di sini saya akan menjelaskan satu contoh kasus, yaitu suatu perusahaan memiliki 3 pabrik dengan masing-masing produksi, yaitu produksi W sama dengan 90 ton, kemudian pabrik H sama dengan 60 ton, dan pabrik P sama dengan 50 ton. Pabrik itu juga memiliki 3 gudang penyimpanan dengan masing-masing kapasitas, yaitu gudang A sebesar 50 ton, kemudian gudang B 110 ton, dan gudang C 40 ton. Dengan skema sebagai berikut yang akan dijelaskan oleh Denny Iswanto. Silakan. Next, Mbak. Oke. Untuk menyelesaikan kasus ini, yang pertama kita akan mencari nilai selisih dari kapasitas, selisih baris, dan selisih kolom. Untuk mendapatkan selisih baris ataupun kolom, kita mencari dua nilai terkecil dari setiap baris tersebut. Contoh, di pabrik W, kapasitas pada pabrik W adalah 20, 5, dan 8. Maka, dua nilai terkecil tersebut adalah 8 dan 5. Jadi selisih 8 dikurang 5 adalah 3. Next, Mbak. Untuk selisih nilai terkecil di pabrik H adalah 15 dikurang 10 adalah 5. Untuk di pabrik P, nilai terkecil adalah 9 dan 10, maka selisihnya adalah 9. Untuk di gudang A, nilai terkecil adalah 20 dan 5, maka selisihnya adalah 5. Untuk di gudang B, nilai terkecilnya adalah 10 dan 5, maka selisihnya adalah 5. Untuk di gudang C, nilai terkecil adalah 10 dan 8, maka nilai selisihnya adalah 2. Sekarang kita sudah mendapatkan nilai dari semua selisih, nilai baris dan selisih kolom, yaitu
Untuk nilai selisih baris adalah 5, 9, 5, 3, 5, dan 9. Untuk selisih kolom adalah 5, 5, dan 2. Setelah kita mengetahui nilai selisih baris dan selisih kolom, maka yang akan kita ambil adalah nilai yang terbesar. Nilai terbesar dari 3, 5, 9, dan 5, 5, 2 adalah 9. Next, Mbak. Pada baris 9, itu akan kita pilih untuk menentukan selnya. Pada selisih baris 9, kita ketahui nilainya adalah 25, 10, dan 19. Maka yang kita pilih adalah nilai 10, karena nilai 10 ini adalah nilai yang paling kecil. Karena pada kebutuhan gudang ini adalah 110 ton dan produksinya adalah 50 ton, maka semuanya akan dialokasikan di gudang tersebut. Jadi pada gudang A dan gudang C kita coret. Berarti suplai pabrik pada gudang tersebut sudah habis atau nol. Jadi sisa gudang Y adalah 60 ton. Jadi dari alokasi pabrik P sudah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nur. Tahap kedua, sama kita akan mencari selisih baris dan selisih kolom. Kita cari yang terbesar. Nah, yang terbesar berada pada selisih kolom, yaitu 15. Kemudian kita fokus pada kolom pada gudang B. Gudang B kita lihat di situ di selnya yang paling kecil adalah 5. Maka kita akan alokasikan kapasitas produksinya itu ya sebesar 90 ke gudang B. Karena sisa penyimpanan dari gudang B itu 60, maka kita coret dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Penny. Tahap berikutnya adalah kita lakukan lagi perhitungan selisih baris dan kolom. Pada baris pabrik W, 20 dikurang 8 sama dengan 12. Pada baris pabrik H, 15 dikurang 10 sama dengan 5. Baris pabrik P itu habis. Dan pada kolom gudang A, 20 dikurang 15 sama dengan 5. Pada kolom gudang B itu habis. Dan pada kolom gudang C, 10 dikurang 8 sama dengan 2. Di antara nilai 12, 5, dan 2, nilai yang paling besar adalah 12. Jadi, kita pilih sebagai baris yang akan dialokasikan. Sel yang terkecil terdapat pada gudang C, yaitu 8. Berarti ini yang akan kita prioritaskan. Pada kapasitas produksi tersisa 30. Kita akan alokasikan ke gudang C sebesar 30. Dengan kebutuhan 40. Karena di kapasitas produksi sisa 30, maka kita alokasikan ke gudang C. Dan di kapasitas penyimpanan itu jumlahnya 40, jadi sisa 10 ton. Dan pada
kolom A itu habis. Jadi tidak dialokasikan lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Hafika. Sini saya akan menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan dari perhitungan selisih selanjutnya yang tersisa nilai 15 dan nilai 10 yang terdapat dari selisih baris pabrik H dengan gedung A bernilai 15 dan gedung C bernilai 10. Dengan nilai selisih 15 dikurang 10 sama dengan 5. Jadi alokasi dari pabrik H untuk gedung C jadi dialokasikan dari pabrik H ke gedung C dikarenakan nilai dari gedung C yang terkecil. Dari kebutuhan dari gedung C sebanyak 10, maka kapasitas produksi dialokasikan ke gedung C sebanyak 10. Dan terdapatlah kapasitas penyimpanan habis karena butuhnya cuma 10. Dan dari sisa kapasitas produksi tersisa 50 dialokasikan ke gedung A sebanyak 50. Dan di mana kapasitas penyimpanannya butuh 50 juga. Jadi habis untuk menyimpannya udah selesai, jadi habis gitu. Selesai. Dijelaskan selanjutnya akan diselesaikan oleh Erna. Oke, baik. Saya akan menyimpulkan dari semuanya di biaya transportasinya. Yang pertama itu diambil dari baris pertama. 60 dikali 5, kemudian 30 dikali 8, lalu diambil di baris kedua 50 dikali 15, kemudian 10 dikali 10, lalu diambil di baris ketiga, yaitu 50 kali 10, dan hasilnya 60 kali 5 sama dengan 300, kemudian ditambah 80 kali 3, 240, lalu 50 kali 15 sama dengan 750, 10 kali 10, 100, kemudian 50 kali 10, yaitu 500, dan total hasilnya dari keseluruhannya yaitu 1890. Kurang lebih seperti itu penjelasannya dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.